Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami sebagai pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Dengan topik yang kami bawa adalah struktur jaringan internet. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami satu persatu. Next. Di awal ada saya sendiri yaitu Afif Fadila Zaki dengan NIM-nya 110, 2-nya 3 kali, 0238. Lanjut. Kemudian ada saya Muhammad Firdausi dengan NIM 11022231117. Dengan saya sendiri Muhammad Sadat dengan NIM 11022236161. Nah, pada slide pertama ini ada evolusi jaringan komputer. Jadi awal mulanya itu jaringan komputer itu berawal dari sambungan sederhana antar komputer dengan topologi bus. Mungkin bisa dilihat langsung di gambar. Jadi pada awalnya itu gambar tersebut menunjukkan bahwa komputer itu sangatlah besar, kemudian banyaknya jaringan-jaringan yang terhubung. Kemudian untuk penemuan Ethernet itu tuh ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalfe menemukan Ethernet pada tahun 1976 yang menjadi dasar jaringan komputer di PC. Kemudian evolusi perangkat hubungannya itu menyebabkan kolision domain, kemudian untuk bridge menyebabkan broadcast domain, kemudian switch mengatasi kolision dengan tabel MAC address, kemudian router itu tuh gunanya untuk mencegah broadcast kolision menyambungkan antar jaringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer itu secara umum ada empat. Yang pertama ada PAN, yang kedua ada LAN, ketiga ada MAN, dan keempat ada WAN. Apa sih perbedaan masing-masing? Pertama kita akan bahas dari PAN. PAN atau singkatannya adalah Personal Area Network. Merupakan skala atau jaringan yang sangat kecil, hanya menghubungkan perangkat pribadi dengan jarak yang sangat pendek, sekitar 4-6 meter, seperti misalnya komputer, ponsel, atau mouse nirkabel sekalipun. Nah, dari PAN kita geser ke LAN atau Local Area Network. Jaringan ini mencakup yang lebih besar geografisnya atau lebih luas. Nah, seperti apa? Seperti di gedung, kampus, atau di rumah-rumah. RAN itu memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat daripada PAN, itu sekitar 2 sampai 1000 Mbps dan dengan error rate yang sangat rendah. Lalu yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, kalau jenis komputer yang ini adalah gabungan dari beberapa LAN. Jadi MAN itu adalah di bawahnya adalah gabungan dari beberapa LAN yang ada yang mencakup area dari 10 sampai 50 kilometer. Nah, metropolitan ini atau MAN banyak digunakan di perkotaan besar. Nah, terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Nah, WAN ini areanya lebih luas lagi. Dia seperti antar wilayah, antar kota, atau bahkan antar negara. Internet ini contohnya banyak kita lihat di komunikasi yang antar negara. Tapi kelemahan dari WAN adalah dia kecepatannya sangat lambat karena harus menerima informasi dari jarak yang sangat jauh. Nah, kalau kita lihat di gambar di tengah itu ada perbedaan antara PAN, LAN, MAN, dan WAN. Kita bisa lihat yang paling kecil adalah PAN atau Personal Area Network karena dia hanya cuma untuk sendiri, dan yang paling jauhnya adalah WAN atau Wide Area Network. Nah, untuk tabel di bawah bisa diperlihat bahwa itu adalah perbedaan dari spek standar, kecepatan, jangkauan, dan penggunaannya bagaimana. Itu saja untuk penjelasan jenis jaringan komputer. Baru lanjut ke topologi jaringan LAN. Jadi topologi jaringan LAN ini ada tiga. Yang pertama ada bus, star, sama ring. Jadi bus itu apa sih? Bus itu yaitu menggunakan satu kabel pusat untuk menghubungkan seluruh workstation. Kelemahannya itu jika kabel pusat terganggu, seluruh jaringan akan mati. Kemudian ada star, yaitu setiap workstation terhubung langsung ke sebuah server atau pusat gitu. Keunggulannya adalah jika satu jalur rusak, tidak akan mengganggu seluruh jaringan. Kemudian ada ring, semua workstation terhubung dalam satu pola lingkaran.
Keunggulannya adalah tidak terjadi tabrakan data karena pengiriman data dilakukan secara bergantian. Jadi setiap topologi jaringan LAN ini memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Mungkin bisa di next. Jadi kurang lebih inilah gambaran yang telah saya sebutkan tadi, yaitu bus, itu ada kabel ya, kabel satu kabel panjang, kemudian ada star dan ring. Kemudian di sini ada juga mesh, kemudian ada tree, kemudian point to point. Mungkin bisa di next. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini, terutama yang males dengan perkabelan, yaitu namanya teknologi nirkabel atau wireless tanpa kabel. Apa sih definisi dari wireless? Wireless adalah koneksi antar perangkat tanpa menggunakan kabel, melainkan gelombang radio, sehingga itu memudahkan tidak perlu kita ribet dengan perkabelan. Nah, Wi-Fi ini punya standar kecepatannya by IEEE dengan beberapa jenis kecepatan. Ada tiga jenis. Yang pertama di 801.2.11b. Itu kecepatannya sekitar 2,4 GHz atau 11 Mbps. Lalu yang kedua ada 802.11g. Itu kecepatannya 2,4 GHz juga, tapi Mbps-nya lebih cepat yaitu 54 Mbps. Dan terakhir ada 802.11n. Dia gigahertznya masih sama tapi mohon maaf gigahertznya ada dua 2,4 dan 5 gigahertz antara salah satu itu tapi kecepatannya sampai 210 Mbps. Nah, jenis dari Wi-Fi itu ada empat. Kita bisa lihat di paling bawah itu ada pertama WPAN, Wireless Personal Area Network. Jadi sama ya kayak tadi jenis-jenis jaringan, cuma kalau ini secara wireless juga ada WLAN atau Wireless Local Area Network, ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, dan terakhir ada WWWAN atau Wireless Wide Area Network. Itu sedikit penjelasan tentang wireless. Nah, kemudian ini adalah ada konsep dan fasilitas internet. Untuk definisinya itu, internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia atau bisa disebut dengan interconnected networking. Kemudian asal-usulnya itu adalah ARPANET 1969 menggunakan protokol TCP atau IP. Untuk struktur internetnya itu gabungan dari LAN ditambah dengan WAN skala global. Kemudian ada contohnya itu nanti ada email, newsgroup, ada Gooper, www, FTP, Telnet, Archie, Ping, Finger, Voice, aplikasi terkenal, Google seperti Google, Mosaic, Netscape. Next. Kemudian di sini ada contoh soal dan pembahasan. Jadi pada soal pertama, sebuah saluran komunikasi memiliki bandwidth B sama dengan 3 kHz dan rasio SNR atau sinyal to noise sebesar 30 dB. Hitung maksimum saluran tersebut. Nah, kita bisa menjawab persoalan tersebut dengan menggunakan rumus C sama dengan B log 2 buka kurung 1 plus S per N. Nah, kita tinggal masukkan yang diketahui yang tadi. Yang telah diketahui untuk SNR-nya itu atau sinyal tunasnya itu sebesar 30 dB. Jadi sama dengan 10 log 10 buka kurung S per N. Kemudian nanti S per N itu sama dengan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kemudian kita masukkan lagi. C sama dengan 3000 dikali log 2 buka kurung 1 ditambah 1000. Itu hasilnya nanti hampir 3000 dikali 9,97. Hasilnya itu 29.900 bps atau sekitar 29,9 kbps. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas soal perhitungan lainnya, yaitu soal yang berhitungan dengan waktu. Nah, kita baca dulu soalnya adalah sebuah file sebesar 10 megabyte akan dikirimkan melalui jaringan dengan bandwidth-nya yaitu 2 Mbps. Hitung waktu minimum yang dibutuhkan untuk mentransfer file tersebut. Nah, kita tahu bahwa ukuran filenya 10 megabyte itu sama dengan 80
juta bit. Nah, kita sekarang bisa ukur waktunya berapa lama dengan rumus data dibagi bandwidth. Datanya itu tadi kita ubah dulu dari 10 megabyte jadi bit, dibagi bandwidthnya itu 2 Mbps atau sekitar 2 juta. Nah, 80 juta dibagi 2 juta adalah 40 detik saja. Itu untuk soal selanjutnya, soal yang kita hitung. Lanjut. Dan untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan dan bandingkan kelebihan dan kekurangan dari tiga jenis topologi jaringan berikut, seperti bus, star, dan ring. Berikan contoh situasi nyata di mana masing-masing topologi paling tepat digunakan serta jelaskan alasannya. Jadi yang pertama itu topologi bus. Yaitu yang pertama keunggulan itu hemat kabel, tapi kekurangannya itu yang tadi sudah saya sebutkan, satu gangguan saja bisa melumpuhkan jaringan. Kemudian ada topologi star, paling populer, mudah troubleshooting, tapi kekurangannya itu boros kabel. Kemudian yaitu ada topologi ring, bebas collision, gangguan di satu node itu termasuk kekurangannya yaitu gangguan di satu node memengaruhi semua. Kemudian ada contoh 4 kalau misalnya bus itu topologi bus di laboratorium lama. Kalau misalnya star itu kantor modern, ring itu untuk token ring untuk sistem lama. Kemudian ya penilaian berdasarkan kedalaman analisis dan relevansi. Jadi kurang lebih kayak setiap topologi yang ingin digunakan harus ada evaluasi ataupun analisis dan relevansi pada setiap bangunan yang ingin diberi jaringan seperti itu. Mungkin bisa next. Dan ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang mempelajari tentang sistem jaringan internet di mata kuliah sistem telekomunikasi. Akhir kata, kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.